Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Maharani, NPM 223510651, kelas 5G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rage hoax. Definisi rage hoax. Rage hoax adalah fitur penting dalam RAG yang memungkinkan pengembangan mengelola state dan efek samping dalam komponen fungsional tanpa memerlukan kelas. Diperkenalkan pada RAG versi 16.8, hoax seperti useState dan useEffect memudahkan pengelola state lokal dan logika efek samping, seperti pengambilan data atau manipulasi DOM. Dengan hoax, pengembangan dapat memisahkan logika berdasarkan fungsi spesifik, membuat kode lebih modular, dan memudahkan pemelihara. Hoax juga memungkinkan pembuatan kostum hoax untuk mengabstraksi logika yang dapat digunakan kembali di berbagai komponen, meningkatkan efisiensi pengembangan. Dalam konteks React Native, hoax sangat relevan untuk membangun aplikasi mobil modern karena React Native berbagi inti yang sama dengan React. Hoax seperti useState dan useEffect digunakan dengan cara yang serupa untuk mengelola state dan efek di aplikasi mobile. Selain itu, React Native sering memanfaatkan kostum hoax untuk mengintegrasikan fitur platform seperti lokasi, kamera, atau jaringan. Menggunakan pustaka tambahan seperti React Native, Geolocation, atau React Native Camera. Dengan hoax, pengembangan dapat dengan mudah mengatur logika kompleks dan aplikasi mobile tanpa membuat komponen kelas mendukung pengembangan yang lebih cepat dan pengalaman pengguna yang lebih responsif. Dalam video tutorial comprehensive ini, beliau menyediakan eksplorasi mendalam dari setiap hoax React, khususnya berfokus pada hoax baru yang diperkenalkan sejak video terakhir 3 tahun lalu. Tutorial ini disusun untuk berfungsi sebagai panduan lengkap bagi pemula dan referensi bagi pengembangan pengalaman yang ingin menyempurnakan pemahaman mereka tentang hoax tertentu. Video ini menyertakan contoh praktis dan cuplikan kode untuk setiap hoax, dimulai dengan hoax dasar seperti useState dan useEffect, dan berkelanjutan hoax yang lebih canggih seperti useContext, useReducer, dan lainnya yang diperkenalkan pada React 18. Pembawa acara menekankan penting memahami kapan dan bagaimana menggunakan hoax ini secara efektif untuk mengelola status dan efek samping dalam React Native. Selain itu, video ini mendorong pemirsa untuk menggunakan stempel waktu untuk navigasi yang mudah dan menyertakan tautan dan ke revisi tutorial langkah demi langkah di situs web pembuat. Materi yang pertama ada Project Setup. Tutorial ini mencakup pengelola status dan referensi dalam React menggunakan useState dan useRef, menunjukkan cara melacak status sebelumnya tanpa merender ulang. Yang kedua ada useState Hook. useState Hook sangat penting untuk mengelola status dalam komponen fungsional. Hook memungkinkan pengembangan pembuat variabel status yang memicu render ulang saat pembaruan diimplementasikan menggunakan useState, misalnya perhitungan depot yang menunjukkan cara UI diperbarui respons terhadap perubahan status. Sebuah kait untuk mengelola status dalam React, contohnya aplikasi perhitungan negara diinisialisasi dengan useState 0, gunakan fungsi setter untuk status, misalnya setCount. Pembaruan status memicu render ulang. Yang ketiga ada useEffect Hoax. Hoax ini ideal untuk mengelola logika status kompleks yang melibatkan beberapa variabel terkait. Hoax ini meniru pola redux yang memungkinkan pengembangan untuk menentukan tindakan dan transisi status secara terpusat, yang sangat berguna untuk aplikasi dengan kebutuhan manajemen status yang rumit. Sebuah alternatif untuk useState logika keadaan kompleks, contohnya mengelola beberapa nilai status terkait.
menggunakan fungsi reduksi untuk menentukan perubahan status berdasarkan tindakan. Lanjut yang keempat, use context. Hooks context hooks menyederhanakan pembagian status seluruh komponen pecungan perlunya prop melalui beberapa lapisan, dikenal sebagai prop derling. Hal ini menghasilkan kode yang lelah, bersih, dan lebih madah di interior, terutama dalam aplikasi yang besar di mana banyak komponen memerlukan akses ke status bersama. Mengelola keadaan global tanpa mengebor prop, contohnya membuat konteks dan menyediakan akses dengan use context. Use reducer hooks. Hook ini ideal untuk mengelola logika status kompleks yang melibatkan beberapa variabel terkait. Contohnya, ini menerima pola reduktor reduksi yang memungkinkan pengembangan untuk menentukan tindakan dan transisi status secara terpusat yang sangat berguna untuk aplikasi dengan kebutuhan manajemen status yang rumit. Sebuah alternatif untuk use stat logika, keadaan kompleks contohnya mengelola beberapa nilai status terkait, menggunakan fungsi preduksi untuk menentukan perubahan status berdasarkan tindakan. Yang keenam ada use ref hook. Use ref hook adalah alat yang ampuh untuk mengakses elemen DOM secara langsung dan menyimpan nilai yang dapat diubah yang tidak memicu render ulang. Hook sangat berguna dalam skenario di mana Anda perlu mempertahankan referensi ke elemen HTML. Seperti memfokuskan bidang input tanpa mempengaruhi status komponen. Menyimpan nilai yang dapat diubah tanpa menyebabkan render ulang. Contohnya mengakses elemen DOM dan melacak nilai status sebelumnya. Selanjutnya nomor 7, use implementive handle. Hook ini memungkinkan pengembangan untuk menyesuaikan nilai instance yang diekspos ke komponen induk saat menggunakan ref. Hal ini khususnya bermanfaat untuk membuat komponen yang dapat digunakan kembali yang memerlukan interaksi terkendali. Dengan demikian, merangkum cara kerja internal komponen sambil hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan. Menyesuaikan ref yang diekspos ke komponen induk. Contohnya mengontrol apa yang dapat diakses orang tua dalam referensi anak. Use layout effect hook. Mirip dengan use effect, tetapi berjalan secara aman setelah mutasi DOM. Contohnya mengukur elemen DOM sebelum mengecek. Nomor 9, ada use insertion effect hook. Kiat untuk menyuntikkan gaya selama rendering. Contohnya hindari kedipan gaya saat merender komponen. Yang ke-10 ada use ID hook. Menghasilkan ID unik untuk aksesibilitas, contohnya membuat ID yang stabil untuk input formulir dan label. Yang ke-11 ada use transition hook. Hook baru yang diperkenalkan di Rec 18 seperti use transition hook dan use different value hook. Menyediakan mekanisme untuk mengoptimalkan performa dengan memungkinkan pengembangan memprioritaskan pembaruan yang mendesak sambil menunda pembaruan yang kurang penting. Hal ini menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih lancar, terutama dalam aplikasi dengan komputasi berat atau pembaruan status yang sering menangani pembaruan yang tidak mendesak. Memungkinkan interaksi pengguna yang lebih lancar. Contohnya, prioritaskan pembaruan yang mendesak, misalnya masukkan pengguna, daripada pembaruan yang kurang penting. Selanjutnya ada nomor 12, use different value hook. Menunda pembaruan nilai untuk mencegah masalah kinerja. Contohnya, berguna saat menangani nilai yang sering berubah. Selanjutnya ada use external storage hook. Nyikron komponen dengan menyimpan status eksternal. Contohnya memastikan konsistensi selama rendering serentak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.